sore hari. Jadi ini pertemuan yang kesekian kalinya. Ingat kakao tanaman yang sekarang ini lagi primadona. Ada beberapa orang kalau pakai tirunya Mas Nasroni tadi, wes ojo melu-melu nandur kakao. Tapi bagaimana pendapat Pak Sarono? Dia yang larang masalahnya. Coba Mas. Ya, jadi emang beberapa bulan ini ya harga kakao dunia itu mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah, ini kesempatan bagi petani kakao untuk merawat dan menanam kembali yang beberapa tahun-tahun terakhir mereka mengeluh tentang harga. Nah, ini kesempatan bagi petani kakao karena kalau kita melihat data produksi Indonesia ini kekurangan bahan baku ya. Karena dari pabrik yang ada di Indonesia itu kita kurang lebih 300.000 ton itu masih impor dari luar negeri. Artinya produksi Indonesia di angka kurang lebih 200.000 ton. Artinya ini angka yang sangat besar ya kekurangannya. Dan ini seharusnya bisa dimanfaatkan petani kakao untuk bisa lebih maksimal merawat tanaman kakao. Tapi yang terpenting tanaman kakao itu perlu nutrisi yang tepat sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Karena berdasarkan hitung-hitungan ekonomi untuk petani kakao bisa untuk 1,5 sampai 2 ton itu hitungan yang masuk akal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi petani kakao. Kalau masih di bawah 1 ton artinya memang petani itu masih belum maksimal lah, atau hasil dari kebunnya itu belum bisa di saving atau ditabung. Nah, kalau di atas 1,5 sampai 2 ton itu petani bisa nabung, bisa menyekolahkan anak, bisa ganti kendaraan baru ataupun gadget yang baru. Jadi tidak hanya mikirin garasi mobil dulu ya. Ya. Mungkin bisa beli lahan baru lagi. Dan ini informasi yang bagus sebenarnya untuk petani kakao. Harga kakao ini sampai berapa tahun lagi, Pak? Ini 5 sampai 10 tahun ke depan masih bagus karena mengingat negara penghasil terbesar di Afrika itu sekarang mengalami penurunan produksi. Ghana ya, Pantai Gading dan Ghana mengalami penurunan produksi karena emang tanaman sudah tua. Kemudian efek El Nino kemarin itu sangat berdampak. Kemudian adanya penyakit Kokosud swollen yang itu sampai menurunkan produksinya. Nah, ini kesempatan lah untuk petani-petani di Indonesia semakin giat lagi untuk merawat kebunnya atau membuka lahan-lahan baru untuk tanam kakao, karena saya yakin beberapa tahun ke depan harga kakao ini masih stabil, cenderung stabil lah. Kalau ini Mas Sarono dari BRI Kelebet sendiri, Pak Pandayan, dalam waktu dekat ada supporting program apa yang bisa disampaikan ke calon petani kakao yang masih ragu-ragu, yang hari ini sudah mulai nebang-nebang karetnya antara mau nanam sawit atau nanam kakao, itu juga bisa disampaikan. Misalnya untuk mendapatkan bibit unggul, untuk mendapatkan pelatihan, karena terus terang tanaman kakao ini beda tanaman yang lain. Seperti misalnya karet, tanam tinggal kerja ke luar negeri bisa, ini nggak bisa. Ya, jadi emang kita PT Pepandayan Kokongan Industries komitmen ya bagaimana kita mendampingi petani, melakukan pembinaan supaya nanti petani itu bisa merawat kebunnya. Kemudian menjawab tantangan atau kebutuhan petani, kami sudah bermitra dengan para operator nursery ya. Mereka dalam menyiapkan bibit kakao yang unggul. Dan ini banyak sudah operator-operator nursery kita ini yang ada di Lampung yang bibitnya sudah terakreditasi, bersertifikasi, unggul, kemudian ya layak lah untuk dikembangkan, karena emang yang dikembangkan itu klon-klon yang unggul yang punya potensi produksi yang tinggi. Klon yang unggul tentunya akan bisa meningkat dengan tadi nutrisi dan ketersediaan air. Oke, terima kasih Mas Sutaji. Tetap semangat petani kakao Indonesia. Oke, tetap semangat petani kakao Indonesia. Dan
saya sebagai pembawa ember dari PT Atesni Sampurna. Jadi dalam budidaya apapun yang paling terpenting sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanamannya, maka kurang satu, cukupi kebutuhan airnya. Jadi kedepannya perlu juga kita pikirkan ketika produksi kakao dan harga juga sudah kompetitif, tentunya perlu terserah panjenengan mau pakai sumur bor, mau pakai sistem sprinkle maupun apapun. Tapi nanti seperti yang sampaikan Pak Sarono tadi, saya ulang-ulang kembali bahwa kakao bisa berkembang, bertumbuh dan bermetabolisme dengan optimal ketika dia pada kelembapan kisaran 80% ya. Jadi 80%. Nah, 80% nanti kita coba pelajari lagi. Nanti kita akan sampaikan di video selanjutnya. Dengan 80% itu kalau kita maintain dengan deteksi dan sebagainya, kira-kira untuk maintain itu kita per periodiknya nambah air berapa? Gitu Mas. Mungkin ya seperti yang saya sampaikan, kalau nggak bisa ideal semuanya ya kita coba 1-2 bisa kita penuhi. Mungkin terima kasih seperti itu. Salam sukses dari petani kakao di Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Apal rek aku rek. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apal aku Isan. Sangkit